Di antara tanda-tanda cinta adalah senantiasa mengingat dengan berzikir kepada Allah, lisannya selalu basah dengan penyebutan nama-namanya dan hatinya tidak pernah lepas dari asmanya. Siapa saja yang mencintai sesuatu, lisannya selalu basah untuk menyebutnya. Di antara tanda cinta kepada Allah adalah suka menyebut namanya, juga mencintai Al-Quran yang merupakan kalamnya, dan mencintai Rasulnya. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Sebagian di antara orang salaf ada yang berkata, saya sudah mendapatkan kelezatan munajat dan aku selalu membaca Al-Quran. Suatu ketika aku tidak membacanya. Dalam tidur aku bermimpi, ada yang berkata kepadaku, jika kamu mencintaiku, lalu mengapa kamu menghindari kitabku? Apakah kamu tidak memperhatikan isinya tentang teguranku yang halus? Di antara tanda cinta itu adalah gemar melakukan pengasingan diri atau uzlah untuk bermunajat kepada Allah, membaca kitabnya, banyak melakukan salat malam, mengisi kesunyian malam dan kejernihan waktu dengan memutuskan segala belenggu. Tingkatan cinta yang paling rendah adalah kenikmatan menyendiri bersama kekasih dan menyebut namanya. Diriwayatkan bahwa ada seorang ahli ibadah yang sedang beribadah kepada Allah di sebuah tanah lapang pada siang hari. Kemudian dia melihat ada seekor burung yang membuat sarang di sebuah pohon dan dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Sambil berkicau riang, ahli ibadah itu berkata kepada dirinya, seandainya aku memindahkan tempat sujudku ke atas pohon itu, tentu aku bisa menikmati kicau burung itu. Maka dia pun melakukan niatnya itu, lalu Allah menurunkan wahyu kepada nabi mereka untuk mengatakan kepada ahli ibadah tersebut, engkau bersanding dengan makhluk, agar aku benar-benar memberikan suatu derajat kepadamu yang tidak bisa diperoleh dengan sesuatu pun dari amalmu. Jadi tanda cinta adalah senantiasa bermunajat kepada kekasih dan menikmati kelezatan bersanding dengannya dan menyingkirkan segala sesuatu yang dapat mengganggu kebersamaan itu. Selagi cinta dan kasih sayang sudah ada, maka kebersamaan dan munajat adalah puncak dari kenikmatan yang bisa mengenyahkan segala kedukaan. Cinta dan kasih sayang menggelamkan hatinya hingga dia penat untuk memahami segala urusan dunia, andaikan urusan keduniaan itu tidak selalu didengarnya. Di antara tanda cinta adalah merasa sayang atas terlewatnya kesempatan untuk menyebut nama Allah dan taat kepadanya. Thabit bin Al-Banani berkata, aku melakukan salat selama 20 tahun secara terus-menerus dan selama itu pula aku merasakan kenikmatan. Al-Junaid berkata, tanda cinta adalah selalu giat atau aktif, bernafsu terhadap sesuatu yang bisa mengecoh badannya tetapi tidak bisa mengecoh hatinya. Yang seperti ini banyak sekali kesaksiannya. Orang yang mabuk asmara tidak merasa keberatan melakukan apa yang diinginkan kekasihnya. Hatinya merasakan kenikmatan karena dapat melayaninya, sekalipun mungkin terasa berat menurut ukuran fisiknya. Setiap cinta tentu saja ada yang memaksa. Jika kekasihnya lebih suka agar dirinya tidak malas, tentu dia akan meninggalkan kemalasan dan bangkit untuk melayaninya. Jika sang kekasih lebih menyukai dirinya daripada harta benda, maka dia akan meninggalkan harta bendanya demi kecintaannya kepada sang kekasihnya. Di antara tanda cinta adalah menyayangi semua hamba Allah, mengasihi mereka dan bersikap tegas terhadap musuh-musuhnya. Sebagaimana firman-Nya, Asyidda'u alal kufari ruhama ubainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Dia tidak peduli terhadap celaan orang-orang yang suka mencela karena Allah dan tidak bergeming ketika manusia marah kepadanya. Ini adalah tanda-tanda cinta. Jika semua tanda-tanda tersebut berhimpun pada diri seorang, maka sempurnalah cintanya, akan mendapatkan minuman yang jernih di akhirat serta dihidangkan khusus untuk dirinya. Siapa yang cintanya bercampur dengan cinta kepada selain Allah, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di akhirat sesuai dengan kadar cintanya. Minumannya di akhirat akan bercampur dengan minuman orang yang mendekatkan diri kepadanya sebagaimana firman-Nya, Innal abrara lafi naim alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhim nadratan naim yusqauna min rahiqim maktum hitamuhu miswa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainay yashrabu bihal muqarrabun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar dalam kenikmatan yang besar atau surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka minum dari homer murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba, dan campuran homer murni ini adalah
dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 22-28. Semuanya akan mendapat balasan masing-masing, yang baik dibalas dengan kebaikan dan yang buruk dibalas dengan keburukan pula. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Di antara tanda cinta bahwa dengan cintanya itu dia merasa takut antara enggan dan pengagungan. Takut tidak bertentangan dengan cinta. Hal-hal khusus tentang rasa takut ini hanya untuk orang-orang yang mencintai, bukan untuk yang lain. Hanya saja rasa takut ini berbeda-beda. Pada awalnya merupakan ketakutan untuk berpaling, yang lebih menakutkan adalah ketakutan terhadap pembatas, dan yang lebih menakutkan lagi adalah jaraknya yang jauh. Di antara tanda cinta adalah tidak menampakkan cinta itu dan tidak membual, karena didorong pengagungan terhadap kekasih, rasa enggan dan cemburu untuk merahasiakan, karena cinta itu adalah rahasia sang kekasih. Kadang-kadang orang yang dimabuk cinta seperti orang yang benar-benar mabuk, kemudian tanpa sadar dia menampakkan rasa cinta itu. Jika keadaannya demikian, maka dia bisa dimaklumi sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah syair, siapa yang cintanya berada pada yang lain, maka bagaimana kondisinya. Dan orang yang kebahagiaannya nampak di pelupuk mata, bagaimana mungkin dia dapat menyembunyikannya. Pasal kesenangan bersanding dengan Allah dan ridho terhadap qada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang sudah dikuasai kesenangan untuk bersanding, maka tiada lain keinginannya kecuali bersanding bersama dan menyendiri dengan sang kekasih. Kesenangan bersanding dengan Allah mengharuskannya untuk mewaspadai hal-hal selain Allah. Yang paling berat membebani hati adalah segala sesuatu yang menghambatnya untuk bersanding. Abdul Wahid bin Zaid berkata, aku pernah bertanya kepada seorang rahib, apa yang membuat engkau suka menyendiri? Rahib itu menjawab, andai kata engkau sudah merasakan nikmatnya menyendiri, tentu engkau akan suka menyendiri. Kapan seorang hamba bisa merasakan kelezatan bersanding dengan Allah? Rahib itu menjawab lagi, jika cinta sudah tulus, maka engkau akan melepaskan diri dari pergaulan manusia. Kapan cinta itu bisa menjadi tulus? Jika hasrat sudah menyatu sehingga hanya ada satu hasrat untuk taat, jawab sang rahib. Jika ada orang yang bertanya apakah tanda kesenangan bersanding itu, jawabannya, tandanya yang khusus adalah terasa sesak jika bergaul dengan manusia dan merasa bosan berada di tengah-tengah mereka. Kalaupun dia harus bergaul dengan mereka, maka dia tak ubahnya seperti orang asing yang hadir hanya dengan badannya saja, namun hatinya menyendiri. Jika kesenangan untuk bersanding ini semakin kuat, bisa mendatangkan semacam ketundukan yang ada kalanya dalam penampakannya diingkari manusia, karena keadaannya mencerminkan kenistaan, kelancangan, dan kerendahan karisma. Apabila hal tersebut muncul dari orang yang tidak memahami keadaan tersebut, maka bisa menjurus kepada pengingkaran, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hafs, bahwa suatu hari tatkala sedang berjalan, tiba-tiba dia berpapasan dengan orang yang sedang buru-buru. Ada apa engkau ini? Tanya Abu Hafs. Keledaiku lepas, jawab orang tadi, padahal harta kekayaanku cuma itu. Abu Hafs berdiri tegak lalu berkata, demi kemuliaan Allah, aku tidak akan melangkahkan kaki lagi jika keledaimu itu tidak kembali ke sini. Maka tidak lama kemudian, keledai orang yang terburu-buru tadi pun muncul. Adapun mengenai ridho terhadap qada Allah, maka hal ini merupakan kedudukan muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Rabb-nya yang paling tinggi, yang mula-mula juga berasal dari buah cinta, namun hakikatnya cukup rumit yang tidak bisa diungkap kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan pemahaman dari Allah. Di antara keutamaan ridho ini, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, jika Allah mengkehendaki suatu kebaikan pada seorang hamba, maka dia membuatnya ridho terhadap bagian yang ditetapkannya baginya. Allah mewahyukan kepada Daud, hai Daud, sekali-kali kamu tidak akan dapat berjumpa denganku dengan suatu amal yang lebih kuridhoi, dan tidak pula dengan penghapusan dosamu selain daripada keridhaan terhadap qadaku. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib melihat Adi bin Hatim yang tampak berduka, lalu Ali bertanya, hai Adi, mengapa engkau tampak murung dan berduka? Adi bin Hatim menjawab, apakah aku tidak boleh murung dan berduka sementara anakku telah terbunuh dan mataku menjadi buta? Ali berkata, wahai Adi, barang siapa yang ridho terhadap qada Allah, maka dia akan dibiarkan
seperti keadaannya dan dia mendapat pahala. Siapa yang tidak ridho terhadap qada Allah, maka dia akan dibiarkan seperti keadaannya dan pahala amalnya menjadi gugur. Abu Darda bertamu di rumah seseorang yang sedang sakaratul maut atau mendekati ajal, di mana saat itu orang tersebut sedang memuji Allah. Maka Abu Darda berkata, engkau benar, sesungguhnya jika Allah menetapkan suatu qada, maka dia suka jika hambanya ridho terhadap qadanya. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Allah menjadikan putus asa dan kesenangan ada dalam keyakinan dan ridho, menjadikan kekhawatiran dan kesedihan dalam keraguan dan kemarahan. Tentang firman Allah, dan siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Alqamah berkata, artinya musibah yang menimpa seseorang lalu dia menyadari bahwa musibah itu datangnya dari Allah, maka dia ridho dalam menerima musibah itu. Tentang firman Allah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Abu Muawiyah al-Aswad berkata, artinya ridho dan puas. Dalam pengabaran orang-orang yang terdahulu disebutkan bahwa ada salah seorang nabi dari nabi-nabi Allah yang mengadukan rasa lapar dan keadaannya yang fakir selama 10 tahun kepada Rabb-Nya, namun apa yang diharapkan tidak pernah dikabulkan. Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya, berapa banyak kamu mengadu, begitulah yang terjadi pada awal mula penciptaan dirimu di sisiku. Sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, sebelum aku menciptakan langit dan bumi, begitulah apa yang lebih dahulu ada pada dirimu. Begitulah yang aku tetapkan sebelum aku menciptakan dunia. Apakah kamu menghendaki agar aku mengulang lagi penciptaan dunia agar karenamu? Atau kamu menghendaki supaya aku mengganti apa yang telah kutetapkan pada dirimu, sehingga apa yang kamu sukai lebih tinggi daripada apa yang aku sukai, dan apa yang kamu kehendaki lebih tinggi daripada apa yang aku kehendaki. Demi kemuliaan dan keagunganku, jika di dadamu masih ada kegalauan seperti itu sekali lagi, maka aku akan menghapus namamu dari daftar para nabi. Dalam Zabur, kitab Nabi Daud disebutkan, apakah kamu tahu siapakah orang yang paling cepat lewat di atas As-Sirat? Mereka adalah orang-orang yang ridho terhadap hukumku dan hati mereka basah karena menyebut namaku. Daud bertanya, wahai Robbi, siapakah hamba yang paling engkau murkai? Allah menjawab, hamba yang memohon pilihan terbaik kepadaku dalam suatu urusan, lalu aku memilihkan baginya yang terbaik, namun dia tidak ridho. Umar bin Abdul Aziz berkata, tiada kesenangan yang tersisa dalam diriku kecuali dalam hal-hal yang telah ditakdirkan. Umar pernah ditanya, apa yang paling engkau minati? Umar menjawab, qada Allah. Al-Hasan berkata, siapa yang ridho terhadap apa yang diberikan kepadanya, niscaya Allah akan melapangkan dan memberkahinya. Dan siapa yang tidak ridho, maka dia tidak melapangkan dan tidak pula memberkahinya. Abdul Wahid bin Zaid berkata, ridho adalah pintu Allah yang paling luas surga, dunia, dan kesenangan bagi orang-orang yang banyak beribadah. Sebagian orang berkata tidak ada derajat orang yang lebih tinggi di akhirat selain dari derajat orang-orang yang ridho terhadap Allah. Apapun keadaannya, siapa yang dianugerahi keridhoan, maka dia telah mencapai derajat yang paling utama. Seorang Arabi atau Arab dusun yang sudah kehilangan sekian banyak unta miliknya berkata dalam sebuah syair, demi diriku yang menjadi salah seorang dari hambanya, kalau bukan karena musuh dengan dendam yang membara, aku tidak akan merasa senang karena untaku ada di kandangnya. Apapun yang sudah ditetapkan Allah akan terjadi adanya. Pasal menggambarkan ridho dengan hal-hal yang bertentangan dengan nafsu. Ridho itu bisa digambarkan dengan sesuatu yang bertentangan dengan nafsu. Jelasnya yaitu jika ada suatu penderitaan yang menimpa seseorang, dia merasakan dan mengalami penderitaan itu, tetapi dia ridho dan mengharapkan tambahan penderitaannya dengan akalnya, sekalipun dia membencinya dengan tabiatnya, karena dia akan mendapatkan pahalanya. Sebagai contoh, orang yang sedang dibekam dan dia merasakan sakit karena pembekaman itu, tetapi dia ridho kepada tindakan pembekam itu dan berharap akan kesembuhan. Begitu pula orang yang bepergian jauh untuk mencari keuntungan, dia menyadari betapa sulitnya perjalanan, namun keinginannya untuk mendapatkan keuntungan dari perjalanannya tersebut membuat terdorong dan ridho menempuh perjalanan yang sulit dan berat. Siapapun yang mendapatkan cobaan dari Allah dan dia yakin kepadanya, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang tidak didapatkannya. Terlebih lagi jika dia ridho terhadap apa yang menimpa dirinya, bersyukur kepada Allah atas cobaan itu. Boleh jadi keadaan seperti ini karena dia sudah dikuasai rasa cinta. Sebab keadaan orang yang dimabuk cinta ada dalam kehendak kekasihnya. Penderitaan itu terasa karena cintanya mendalam. Hal ini tidak terlalu aneh. Seorang prajurit yang sudah dibakar amarah
atau ketakutan tidak akan merasakan apa-apa. Meskipun seluruh tubuhnya penuh dengan luka, dia tidak merasakan semua itu pada saat tersebut, karena hatinya sudah tenggelam. Apabila hati sudah tenggelam dalam sesuatu, maka dia tidak bisa lagi melihat sesuatu yang lain. Gambaran tentang hal tersebut seringkali terjadi. Kami telah meriwayatkan dari beberapa orang bahwa mereka berkata, sekalipun tubuh kami dipotong-potong sepenggal demi sepenggal, maka tidak ada yang menambah pada diri kami selain cintanya. Pada bagian terdahulu telah dibahas bahwa cinta yang teramat mendalam dapat menghilangkan rasa sakit. Hal ini dapat digambarkan pada perasaan cinta kepada seseorang. Kami mempunyai seorang tetangga yang jatuh cinta kepada seorang gadis dan cintanya pun bergayuh. Sang gadis menerima dengan perasaan senang hati. Sambil duduk, laki-laki itu membantu membuatkan sup yang dibuat oleh orang sang gadis. Selagi sang gadis menggerak-gerakkan kuali, sang gadis menjerit, "Ah!" hingga membuat laki-laki kekasihnya itu terkejut dan tanpa sadar memasukkan tangannya ke dalam kuali panas tersebut sementara dia tidak menyadarinya. Kisah ini dikuatkan dengan para wanita yang menyaksikan ketampanan Yusuf alaihissalam, lalu mereka memotong jari-jari tangan mereka tanpa merasakan sakit. Jadi jelas bahwa ridho terhadap sesuatu yang bertentangan dengan nafsu bukanlah suatu yang mustahil. Jika hal ini terjadi pada hak makhluk, maka hal yang sama juga bisa terjadi pada hak Allah. Terlebih lagi untuk kepentingan akhirat. Kemungkinannya tentang hal ini bergantung pada 3 perkara. 1. Orang mukmin harus menyadari bahwa pengaturan Allah jauh lebih baik daripada pengaturan mukmin itu sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menetapkan suatu kodok bagi orang mukmin, melainkan kodok itu lebih baik baginya. Diriwayatkan dari Makhul, dia berkata, aku pernah mendengar Ibn Umar berkata, sesungguhnya ada seseorang yang memohon pilihan terbaik kepada Allah, lalu Allah memilihkan yang terbaik baginya. Namun dia marah dan tidak mau melihat hasilnya, padahal Allah telah memilihkan yang terbaik baginya. Dari Masruk, dia berkata, ada sekelompok orang yang hidup suatu lembah. Mereka mempunyai seekor anjing, keledai, dan ayam jantan. Ayam jantan bertugas membangunkan mereka untuk sholat subuh, keledai bertugas membawa air dan barang-barang bawaan mereka, sedangkan anjing bertugas menjaga mereka. Suatu ketika ada serigala yang memangsa ayam mereka. Maka mereka pun bersedih karena ulah serigala itu. Salah seorang di antara mereka berkata, boleh jadi hal ini merupakan kebaikan. Kemudian ada serigala lagi yang mencabik-cabik perut keledai. Mereka pun merasa sedih karenanya. Salah seorang dari mereka berkata, boleh jadi hal ini merupakan kebaikan. Anjing mereka pun tak luput dari serangan serigala. Mereka pun merasa sedih karenanya. Salah seorang di antara mereka berkata, boleh jadi hal ini merupakan kebaikan. Keesokan harinya mereka mendapatkan semua harta mereka sudah dicuri orang dan tidak ada satu pun yang tersisa. Sa'id bin al-Musayyab berkata, Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jika ada sesuatu yang menimpamu, baik sesuatu itu engkau sukai ataupun engkau benci, maka katakanlah di dalam hatimu bahwa itu adalah yang terbaik bagimu. Anak Luqman berkata, yang seperti itu belum bisa kucerna sebelum aku bisa mengetahui apa yang ayah katakan itu memang benar seperti itu. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah mengutus seorang nabi, maka marilah kita menemuinya, karena dia akan menjelaskan apa yang telah kukatakan kepadamu. Anak Luqman berkata, kalau begitu bawa aku untuk menemuinya. Setelah mempersiapkan bekal yang cukup, Luqman dan anaknya berangkat sambil menunggang keledainya masing-masing. Mereka berdua menempuh perjalanan yang cukup jauh hingga berhari-hari. Mereka mengarungi padang pasir yang luas membentang dan tetap melanjutkan perjalanannya. Ketika tiba siang hari di mana panas matahari membakar ubun-ubun, akar dan bekal sudah habis, keledai yang ditunggangi pun sudah semakin lemah. Mereka pun turun dari keledai dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kala keadaan mereka seperti itu, tiba-tiba Luqman melihat bayang-bayang hitam di hadapannya dan asap yang mengepul. Dia berkata di dalam hati, bayang-bayang hitam adalah pepohonan, sedangkan asap yang mengepul adalah daerah perkampungan. Selagi keadaan mereka berdua benar-benar sudah lemas dan payah, tiba-tiba anak Luqman menginjak sepotong tulang yang tergeletak di atas tanah hingga menembus telapak kakinya dan ujung tulangnya mencuat ke atasnya. Seketika itu pula anaknya Luqman jatuh pingsan ke tanah. Luqman yang melihat anaknya jatuh pingsan ke tanah langsung membopongnya, mencabut tulang yang tertancap di telapak kaki anaknya dengan menggunakan giginya, menyobek kain tutup kepalanya dan membalurkannya ke telapak kaki anaknya. Dia memandangi wajah anaknya sambil nangis, hingga air matanya menetes ke pipi anaknya yang membuat anaknya itu tersadar kembali dari pingsannya.
Anaknya Luqman melihat ayahnya yang sedang menangis, lalu dia berkata, "Wahai ayah, ayah menangis padahal ayah pula yang berkata, yang demikian inilah yang terbaik bagiku." Lalu bagaimana dengan ucapan ayah itu sementara ayah sendiri menangis, "Makanan dan minuman kita telah habis, tinggal saya dan ayah saja yang ada di tempat ini." Luqman berkata, "Tentang tangisanku ini, wahai anakku, ingin aku menebus dirimu dengan seluruh bagianku di dunia ini. Bagaimanapun aku adalah seorang ayah yang memiliki rasa sayang sebagai ayah. Tentang perkataanmu, bagaimana mungkin hal ini merupakan yang terbaik bagiku? Boleh jadi apa yang dipalingkan darimu saat ini lebih besar dari musibah yang menimpamu, dan boleh jadi apa yang menimpamu lebih ringan daripada apa yang dipalingkan darimu." Selagi ayah dan anak tersebut sedang berbincang-bincang seperti itu, tiba-tiba Luqman memandang ke arah depan. Bayangan hitam dan kepulan asap yang dilihatnya tadi sudah tidak tampak lagi. Dia berkata dalam hati, "Aku tidak melihat sesuatu apapun." Lalu dia berkata lagi, "Tidak, aku telah melihat. Boleh jadi Allah lah yang telah menciptakan apa yang telah kulihat tadi." Di saat dia memikirkan hal itu, tiba-tiba dia melihat seseorang yang menunggang seekor kuda yang sangat gagah, mengenakan pakaian serba putih. Orang yang datang itu muncul secara tiba-tiba setelah sebelumnya Luqman tidak pernah melihat bayangan kehadirannya, tetapi tiba-tiba saja orang itu sudah ada di dekatnya. Orang yang berpakaian putih-putih itu mundur sedikit lalu bertanya, "Bukankah engkau Luqman?" "Benar," jawab Luqman. "Apa yang dikatakan anakmu yang bodoh itu? Wahai hamba Allah, siapakah gerangan engkau ini? Aku tidak pernah mendengar suaramu sebelumnya dan tidak pernah melihat wajahmu. Aku adalah Jibril. Tidak ada yang bisa melihatku kecuali malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah atau nabi yang diutus. Sekalipun begitu, engkau masih bisa melihatku. Lalu apa yang dikatakan anakmu yang bodoh itu kepadamu?" Luqman balik bertanya, "Apakah engkau tidak mengetahuinya?" Jibril menjawab, "Aku tidak tahu sedikit pun urusan kalian berdua. Hanya saja aku akan melindungi kalian berdua saat orang-orang datang kepadaku. Rabbku telah memerintahkan kepadaku untuk menjungkir balikkan kota itu dengan seisinya. Sementara orang-orang mengabarkan kepadaku bahwa kalian berdua hendak datang ke kota itu. Lalu aku berdoa kepada Rabbku agar dia menahan kalian berdua menurut kehendaknya, agar aku dapat menyusul kalian. Maka dia menahan kalian hingga aku dapat menyusul ke sini dengan musibah yang menimpa anakmu. Kalau tidak ada musibah itu, tentu kalian berdua sudah hancur bersama hancurnya kota yang akan kalian datangi itu." Kemudian Jibril mengusapkan tangannya ke kaki anak Luqman, dan seketika itu pula sembuh sehingga dia dapat berdiri tegak seperti sedia kala. Jibril juga mengusapkan tangannya ke kantong makanan yang sudah kosong sehingga terisi makanan lagi. Kemudian mengusapkan tangannya ke kantong air yang telah kering sehingga terisi air lagi. Keledai mereka juga diusapnya hingga menjadi kuat kembali. Setelah Luqman dan anaknya naik ke atas punggung keledai masing-masing, keledai itu melesat bagaikan burung, hingga tiba kembali di rumah yang telah mereka tinggalkan berhari-hari. 2. Ridho terhadap penderitaan, karena di balik penderitaan itu ada pahala yang disimpan, seperti ridho saat dibekam dan minum obat, karena mengharapkan kesembuhan. 3. Ridho terhadap penderitaan, bukan karena pertimbangan keuntungan yang ada di baliknya, melainkan karena keridoannya itu merupakan kehendak dari kekasihnya. Sesuatu yang paling nikmat baginya adalah keridoan kekasihnya, sekalipun mungkin kehendak tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, luka itu tidak akan terasa sakit jika membuat kalian ridho. Siapa yang tidak mencicipi rasa cinta, tentu tidak akan tahu keajaiban-keajaiban cinta. Siapa yang tidak memiliki pendengaran, tentu tidak akan dapat mendengarkan dan menikmati indahnya tutur kata. Siapa yang tidak memiliki hati, tentu tidak akan merasakan kenikmatan yang hanya bisa dirasakan dengan hati. Pasal bahwa doa tidak bertentangan dengan ridho. Ketahuilah bahwa doa tidak bertentangan dengan ridho. Begitu juga kebencian terhadap kedurkaan dan membenci pelakunya, sebab-sebabnya, dan upaya mengenyahkannya. Kita justru beribadah kepada Allah dengan doa itu. Allah telah memuji sebagian hambanya dengan berfirman, "Wa yad'unana raghaban wa rahaba," dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa memanjatkan doa, begitu pula nabi-nabi yang lain dan orang-orang yang soleh. Adapun mengingkari kedurkaan dan tidak ridho kepadanya, maka itu termasuk ibadah kita kepada Allah. Begitu pula membenci orang-orang kafir dan zolim serta mengingkari mereka. Dalil-dalil dari Al-Quran dan riwayat tentang hal ini cukup banyak.
Apabila ada yang bertanya, banyak pengabaran yang menyebutkan keridhaan terhadap qada Allah, maka kebencian terhadap kedurkaan itu sama dengan kebencian terhadap qada Allah. Lalu bagaimana cara menyatukan dua keadaan ini? Ketahuilah bahwa ini termasuk sesuatu yang diputarbalikkan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak mengetahui rahasia-rahasia ilmu, hingga banyak orang yang pemahamannya sudah berputar balik. Mereka berpendapat diam dan tidak mau mengingkari dianggap sebagian dari ridho, kemudian mereka menyebutkan sebagian akhlak yang baik, padahal ini merupakan kebodohan yang nyata. Dapat kami katakan bahwa ridho dan benci merupakan dua hal yang saling bertentangan, selagi mereka menghadapi satu hal dari satu sisi dan satu pola. Jika engkau ridho terhadap sesuatu dari satu sisi dan membencinya dari sisi yang lain, maka hal ini bukan lagi dua hal yang bertentangan. Contohnya, jika musuhmu yang juga merupakan musuh dari sebagian musuh-musuhmu meninggal dunia, maka engkau tidak menyukai kematiannya, karena statusnya sebagai musuh dari musuhmu. Namun, engkau ridho atas kematiannya, karena dia merupakan musuhmu. Kedurkaan juga mempunyai dua muka. Muka yang menghadap kepada Allah, karena kedurkaan itu merupakan pilihan dan kehendaknya sendiri. Engkau ridho kepada kedurkaan ini, sebab ada penyerahan kekuasaan kepada yang paling berkuasa. Satu muka lagi menghadap ke arah hamba, karena itu merupakan tindakannya, sifatnya, dan tanda keadaannya yang dimurkai di sisi Allah. Dari sisi ini adalah sesuatu yang harus diingkari dan tercela. Setiap hamba yang mencintai Allah harus membenci apa yang dibenci Allah, memusuhi apa yang dimusuhinya, dan menjauhkannya dari hadapannya. Siapa yang terpaksa memusuhi dan menyalahi Allah, maka dia akan diusir dan terdepak. Siapa yang jauh dari derajat takorub atau pendekatan diri kepada Allah, tentu akan menjadi orang-orang dibenci siapapun yang mencintainya, karena mereka harus berbuat selaras dengan kekasih mereka dengan cara menampakkan kebencian seperti kebencian yang ditampakkan sang kekasih. Dengan begitu, ada ketetapan tentang semua yang disebutkan berbagai pengkabaran berupa kebencian karena Allah dan cinta karena Allah, sikap keras terhadap orang-orang kafir dan sikap tegas terhadap mereka, yang disertai keridhaan terhadap qada Allah yang memang itu merupakan kodoknya. Ini semua termasuk rahasia takdir yang tidak perlu ditampakkan, bahwa kebaikan dan keburukan itu termasuk dalam kehendak dan keinginan. Keburukan merupakan kehendak terhadap sesuatu yang dibenci, dan kebaikan merupakan kehendak terhadap sesuatu yang diridhoi. Yang paling baik dilakukan seseorang adalah diam dan memperhatikan adab-adab syariat, mengompromikan antara ridho terhadap qada Allah dan kebencian terhadap kedurkaan. Dalam kaitannya dengan cinta, ada yang mengatakan bahwa Allah mewahyukan kepada Daud, seandainya orang-orang yang mencintaiku tahu tentang aku, bagaimana aku menunggu kedatangan mereka, bagaimana kasih sayangku terhadap mereka, bagaimana kerinduanku agar mereka meninggalkan kedurkaan, tentu mereka akan mati seketika karena rindu kepadaku, dan urat syaraf mereka akan putus karena cinta kepadaku. Wahai Daud, itulah kehendakku terhadap orang-orang yang mencintai aku. Lalu dengan kehendakku terhadap orang-orang yang menghadap kepadaku, wahai Daud, hamba sangat memerlukan aku. Jika memang terasa memerlukan aku, dan sesuatu yang paling mulia di sisiku adalah jika mereka kembali kepadaku. Ada seorang wanita ahli ibadah berkata, demi Allah, aku sudah bisa hidup. Andaikan ada kematian yang dijual, tentu aku akan membelinya, karena kerinduanku untuk berjumpa Allah dan cintaku kepadanya. Ada yang mau bertanya kepadanya, apakah engkau merasa yakin dengan amalmu? Wanita itu menjawab, tidak, tetapi hanya karena aku cinta dan berbaik sangka kepadanya. Apakah engkau melihat cinta itu menyiksaku karena aku memang mencintainya? 7. Kitab, niat, ikhlas, dan jujur. Ketahuilah bagi orang-orang yang hatinya telah diisi dengan hiasan iman dan cahaya Al-Quran telah menyadari bahwa kebahagiaan tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu dan ibadah. Semua manusia akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu akan binasa kecuali orang-orang yang beramal. Semua orang yang beramal akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Sementara orang-orang yang ikhlas selalu berada dalam incaran bahaya besar. Amal tanpa disertai niat akan terasa berat. Niat tanpa disertai ikhlas sama dengan riya. Ikhlas tanpa ada perwujudannya sama saja dengan kesia-siaan. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Quran Surat Al-Furqan
Ayat 23, kemudian bagaimana mungkin niat seseorang yang tidak mengetahui hakikat niat dapat dikatakan benar, atau bagaimana mungkin orang yang tidak dapat meluruskan niat dapat berbuat ikhlas jika dia tidak mengetahui hakikat ikhlas itu sendiri, atau bagaimana orang yang ikhlas menuntut dirinya untuk jujur jika dia sendiri tidak dapat mewujudkan makna dari kejujuran. Setiap hamba yang mengkehendaki ketaatan kepada Allah, tugas pertamanya adalah mengetahui niatnya terlebih dahulu supaya dia benar-benar mendapatkan ma'rifah, kemudian meluruskannya dengan amal. Setelah memahami hakikat kejujuran dan ikhlas, yang keduanya merupakan sarana bagi hamba untuk mendapatkan keselamatan. Kami akan membahas masalah ini dalam 3 bagian. Pasal pertama, hakikat niat dan keutamaannya serta hal-hal yang berhubungan dengannya. Allah telah berfirman, "Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha." Dan janganlah kalian mengusir orang-orang yang menyeru Rabb-nya pada pagi hari dan pada petang hari, sedang mereka mengkehendaki keridhoannya. Quran Surat Al-An'am ayat 52. Yang dimaksud kehendak di sini adalah niat. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likum limri'im ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang seseorang yang berperang karena didorong keberanian, berperang karena sifat kesatria, berperang karena riya, manakah yang demikian itu yang ada di jalan Allah? Beliau menjawab, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah lah yang paling tinggi, maka dia berada di jalan Allah. Ditahrijkan dalam kitab As-Sahihain. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian telah meninggalkan beberapa orang laki-laki di Madinah. Tidaklah kalian melewati suatu lembah dan meniti suatu jalan, melainkan mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Mereka bertahan oleh sakit. Hadis ini ditahrij oleh Muslim dan Al-Bukhari dari hadis Anas. Diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mengkehendaki suatu kebaikan namun belum sempat mengamalkannya, maka ditetapkan baginya suatu kebaikan. Dari Abu Kabsyah Al-Ansari, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan umat ini seperti 4 orang, yaitu orang yang diberi harta dan ilmu oleh Allah, yang dengan ilmunya dia beramal dengan menafkahkan hartanya menurut haknya. Orang yang diberi ilmu namun tidak diberi hartanya, dia berkata, andaikan aku mempunyai harta seperti harta orang-orang ini, niscaya aku dapat beramal seperti yang diamalkannya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keduanya sama dalam pahalanya. Orang yang diberi harta namun tidak diberi ilmu oleh Allah, dia menyia-nyiakan harta itu, membelanjakannya tidak menurut haknya. Orang yang tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu, dia berkata, andaikan aku mempunyai seperti yang dipunyai orang ini, niscaya aku akan berbuat seperti dirinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keduanya sama-sama dalam dosa. Dari Abu Imran Al-Juwani, dia berkata, para malaikat naik ke atas langit sambil membawa amal-amal. Allah Ta'ala berfirman, lemparkan saja lembar catatan itu. Para malaikat berkata, wahai Rabb kami, dia telah melakukan kebaikan dan kami menjaga kebaikan itu untuknya. Allah berfirman, dia tidak meniatkannya untukku. Lalu Allah berseru, tulislah untuk si fulan begini dan begitu 2 kali. Para malaikat berkata, wahai Rabbku, dia tidak pernah melaksanakannya. Allah berfirman, dia telah meniatkannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sebaik-baik amal adalah melaksanakan apa-apa yang diwajibkan Allah Ta'ala, menghindari apa-apa yang diharamkan Allah, dan niat yang lurus untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah. Sebagian orang ada yang berkata, tunjukkan kepadaku suatu amal yang dengannya aku senantiasa beramal kepada Allah. Kemudian ada yang menjawab, berniatlah yang baik.
Niscaya engkau akan senantiasa beramal sekalipun engkau belum mengamalkannya. Niat itu dapat diamalkan meskipun tidak ada amal. Sesungguhnya siapa yang berniat untuk sholat malam, lalu dia tertidur, maka ditetapkan baginya pahala seperti niat amalnya. Disebutkan dalam hadis, tidaklah ada seseorang yang hendak sholat selama 1 jam dari sebagian waktu malam, lalu dia tertidur dan tidak dapat mengerjakannya, melainkan ditetapkan baginya pahala salatnya dan tidurnya itu laksana sedekah yang dia keluarkan. Dalam hadis yang lain disebutkan, niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Niat, kehendak, keinginan merupakan ungkapan yang menggambarkan satu makna. Ketahuilah bahwa amal-amal itu dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis amal pertama, kedurhakaan. Kedurhakaan tidak dapat tergeser dari tempatnya karena niat seperti orang yang membangun masjid dengan harta yang haram, sekalipun memang hal itu dimaksudkan untuk kebaikan. Niat tidak memberikan pengaruh apa-apa. Tujuan kepada kebaikan dengan keburukan adalah bentuk lain dari keburukan. Kebaikan dapat diidentifikasi keberadaannya sebagai kebaikan yang berdasarkan kepada ketentuan syariat, maka bagaimana mungkin keburukan dapat menjadi kebaikan? Sama sekali, hal tersebut tidak bisa diterima. Ketahuilah siapapun yang mendekati para penguasa untuk membangun masjid dan sekolah dengan harta yang haram, sama dengan upaya ulama yang buruk yang mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang bodoh dan jahat, yang sibuk dengan berbagai macam bentuk kefasikan. Kalaupun mereka ingin belajar dari ulama yang buruk, itu maka sama saja dengan orang-orang yang memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala. Tidak lepas dari kesibukan dunia dan mengikuti hawa nafsu, beban ini semuanya akan ditanggung oleh guru mereka. Jika sang guru mengetahui niat dan tujuan mereka yang tidak benar, yang termaksud dalam kategori ini adalah para tukang cerita tatkala mempelajari banyak cerita fiktif. Tujuan sebagian besar di antara mereka sudah dapat ditebak, yaitu untuk mendapatkan keduniaan dan harta benda. Pengajaran yang mereka sampaikan juga membantu terciptanya kerusakan. Dengan begitu dapat diketahui bahwa ketaatan dapat berubah menjadi kedurhakaan karena tujuan dan niat, sedangkan kedurhakaan sama sekali tidak dapat berubah menjadi ketaatan dengan niat dan tujuan. Bahkan jika kedurhakaan ini disertai dengan niat yang buruk, maka dosanya akan semakin berlipat ganda. Jenis amal kedua, ketaatan. Ketaatan berhubungan dengan niat tentang dasar kebenarannya dan keutamaannya berlipat ganda. Pada dasarnya, seseorang harus berniat untuk beribadah kepada Allah, bukan berniat karena yang lainnya. Jika dia berniat riya, maka ketaatannya dapat berubah menjadi kedurhakaan, adapun keutamaannya dapat menjadi berlipat ganda. Karena banyaknya niat-niat yang baik, satu bentuk ketaatan dapat diniatkan dengan berbagai macam kebaikan, sehingga setiap niat ada satu pahala, sebab setiap niatnya adalah kebaikan, sementara satu kebaikan berlipat menjadi 10 kali kebaikan yang serupa. Sebagai contoh, duduk di masjid termasuk satu perbuatan ketaatan yang dapat dilandasi dengan beberapa niat, di antaranya berniat untuk menunggu waktu sholat tiba atau i'tikaf dan mengistirahatkan anggota tubuh, menahan berbagai macam kesibukan yang tidak diniatkan karena Allah, dengan cara berdiam di masjid, berzikir kepada Allah, dan niat-niat kebaikan lainnya. Inilah cara memperbanyak niat. Bandingkanlah hal ini dengan berbagai macam ketaatan yang lain, tidak ada satu ketaatan pun melainkan dapat disertai dengan berbagai niat. Jenis amal yang ketiga, amal yang mubah. Tidak ada satupun dari hal-hal yang mubah melainkan disertai dengan satu atau beberapa niat, yang kemudian dari niat tersebut dapat berubah menjadi satu bentuk pendekatan dan dengannya dapat mendapatkan derajat yang tinggi. Gambaran meruginya orang yang melalaikan niat ini dalam melakukan hal-hal yang mubah, sama halnya dengan binatang yang tidak peduli dengan apa yang dilakukannya. Tidak seharusnya seorang hamba meremehkan apa yang melintas di dalam hati, karena pada hari kiamat kelak dia akan ditanya, untuk apa kamu mengerjakan, apa tujuanmu? Contoh niat kurban tatkala mengerjakan hal-hal yang mubah adalah ketika memakai minyak wangi yang diniatkan karena mengikuti sunnah, karena menghormati masjid tatkala hendak pergi ke masjid dan menghindari bau yang tidak sedap, agar tidak mengganggu orang lain yang ada di dekatnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, siapa yang harum baunya bertambahlah akalnya. Di antara orang-orang salaf ada yang berkata, aku benar-benar merasa malu karena dalam segala sesuatu ada niatnya, termasuk ketika aku makan, minum, tidur, masuk kamar kecil, dan pekerjaan yang lainnya. Semua ini dapat diniatkan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah, karena semua sebab yang dapat menjaga keutuhan badan dan hati, termasuk berperang atau jihad untuk agama. Siapa yang meniatkan makan untuk menguatkan badan dalam beribadah, meniatkan nikah untuk menjaga agamanya, dan meniatkan nikah untuk mendapatkan anak yang beribadah kepada Allah di kemudian hari, maka semua itu akan mendatangkan pahala. Janganlah engkau menganggap remeh setiap perkataan dan perbuatanmu. Hisaplah dirimu
sebelum engkau dihisap. Luruskanlah niat sebelum engkau mengerjakan apa yang hendak engkau kerjakan. Periksa juga niatmu tentang apa yang tidak jadi engkau kerjakan. Ketahuilah bahwa niat adalah dorongan jiwa, kecenderungannya kepada sesuatu yang diperlihatkan bahwa sesuatu itu ada maslahatnya, entah yang berhubungan dengan keadaan ataupun yang berhubungan dengan harapan. Boleh jadi ada sebagian orang-orang bodoh yang mendengar apa yang kami nasihatkan untuk membaguskan niat. Lalu dia berkata dengan suara lantang, tatkala hendak makan, aku berniat makan karena Allah. Atau tatkala dia hendak membaca, dia berkata, aku berniat membaca karena Allah. Dia mengira bahwa yang seperti ini disebut dengan niat. Padahal bukanlah demikian. Niat juga merupakan dorongan hati yang hanya dapat diketahui oleh Allah semata. Niat itu bukan termasuk sesuatu yang dapat dipilih. Terkadang niat itu mudah dan terkadang sulit. Niat itu akan mudah bagi hati yang terbiasa dan cenderung kepada agama, bukan kepada dunia. Dalam kaitannya dengan niat ini, manusia dibedakan menjadi beberapa golongan. Inilah sebagian keadaan mereka. 1. Ada yang amalnya untuk ketaatan karena memenuhi dorongan rasa takut atau khauf. 2. Ada yang amalnya dimaksud untuk memenuhi dorongan harapan atau roja. Kedudukan yang lebih tinggi dari dua keadaan ini adalah jika dia melakukan suatu bentuk ketaatan berdasarkan niat untuk mengagungkan Allah, karena dialah yang lebih berhak untuk ditaati dan diibadahi. Hal ini haruslah terlepas dari kehendak keduniaan. Ini merupakan niat yang paling mulia dan yang paling tinggi, namun sedikit sekali yang dapat memahaminya. Terlebih lagi yang dapat melaksanakannya. Orang yang berada dalam kedudukan ini berzikir kepada Allah dan memikirkan keagungannya karena cinta kepadanya. Ahmad bin Khodrowaih menceritakan bahwa dia bermimpi melihat Rabbul Izzah yang berfirman, setiap orang meminta dariku, sedangkan Abu Yazid mencariku. Apa yang kami maksud dengan berbagai niat ini juga berbeda-beda derajatnya. Siapa yang hatinya telah dikuasai niat seperti ini, maka tidak akan mudah baginya untuk beralih kepada niat yang lain. Siapa yang dapat mendatangkan suatu niat dalam hal yang mubah atau dibolehkan, namun dia tidak dapat mendatangkan niat yang sama dalam hal keutamaan, maka hal yang mubah itu harus lebih diutamakan dan keutamaan itu justru beralih kepada hal yang mubah. Sebagai contoh, niat dapat didatangkan pada waktu makan dan tidur, yaitu untuk menguatkan badan dalam beribadah dan mengistirahatkan badan untuk kepentingan ibadah pula. Sementara itu, niat yang sama tidak dapat dihadirkan di kala sholat dan puasa atau sunnah. Maka, yang lebih utama itu adalah makan dan tidur. Bahkan jika seseorang merasakan kebosanan karena terus-terus beribadah, tiada henti, sementara dia menyadari seandainya dia menghentikan kegiatan itu sejenak dengan mengerjakan yang dibolehkan dengan tujuan supaya semangatnya untuk beribadah bangkit kembali, maka mengerjakan hal yang mubah atau dibolehkan itu menjadi lebih utama daripada ibadah yang dilakukan pada waktu itu. Ali berkata, istirahatkanlah hatimu dan carilah sisi-sisi hikmah, sebab hati itu dapat merasa bosan sebagaimana badan juga dapat merasa bosan. Sebagian orang salaf berkata, istirahatkanlah hatimu untuk menghidupkan kembali zikirmu. Masalah seperti ini termasuk hal-hal yang sangat terperinci yang tidak dapat diketahui kecuali dengan belajar dari para ulama. Seperti orang yang sudah ahli dalam bidang medicine atau pengobatan, boleh jadi mengobati orang yang suhu tubuhnya panas dengan memberikan makanan berupa daging, sekalipun daging itu akan menimbulkan panas. Sedangkan orang yang tidak mengerti pengobatan menganggap cara tersebut adalah salah. Orang yang ahli pengobatan melakukan hal itu agar tubuh pasiennya menjadi kuat, sehingga diharapkan orang tersebut akan menjadi kuat pula untuk menyembuhkan penyakit yang ada di tubuhnya. Begitu juga orang yang cerdik dalam strategi perang, boleh jadi dia mengasingkan diri dari rombongan pasukannya sebagai sebuah strategi perang. Semua jalan menuju Allah merupakan peperangan melawan syaitan dan juga jalan untuk mengobati hati. Orang yang cerdik akan meniti jalan untuk melewati sisi-sisi tersebut dengan cara yang dianggap mustahil oleh orang-orang yang lemah. Padahal, apa yang tidak terlihat di hadapan mereka tidak mesti harus dianggap mustahil. Mereka harus memasrahkan diri kepada orang-orang yang memang mengetahui keadaan, supaya rahasianya tidak terkuak dan tidak diketahui. Dapat mereka ketahui hingga mereka mampu mendapatkan kedudukan atau makom yang lebih tinggi. Pasal kedua, keutamaan ikhlas, hakikatnya dan derajat-derajatnya. Allah telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ala lillahi dinul kholis,
Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Nabi SAW pernah bersabda kepada Muaz bin Jabal, murnikanlah agamamu, niscaya cukup bagimu dengan amal yang sedikit. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa dia berkata, pada hari kiamat para malaikat datang sambil membawa lembar-lembar yang masih tersegel. Lalu Allah berfirman, campakkanlah yang ini dan terimalah yang ini. Para malaikat berkata, demi kemuliaanmu kami tidak menulis kecuali apa-apa yang telah terjadi. Lalu Allah berfirman, ini diniatkan karena selain aku, sementara pada hari ini aku tidak menerima kecuali yang diniatkan untukku. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya para malaikat melaporkan setiap amal hamba, memperbanyaknya dan mensucikannya, lalu Allah mewahyukan kepada para malaikat itu, kalian adalah para penjaga amal hamba-hambaku, dan aku mengawasi apa yang ada di dalam dirinya. Sesungguhnya hambaku itu tidak ikhlas dalam amalnya, maka masukkanlah hamba itu ke dalam sijin atau tingkatan neraka terbawah. Kemudian para malaikat melapor amal seorang hamba, lalu Allah mewahyukan kepada malaikat itu, kalian adalah para penjaga amal hamba-hambaku, dan aku mengawasi apa yang ada di dalam dirinya, maka lipat gandakanlah amalnya dan masukkanlah dia ke dalam illiyin atau tingkatan surga tertinggi. Diriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, ada sebatang pohon yang biasa disembah-sembah manusia, lalu ada seorang laki-laki datang ke tempat itu dan berkata, aku benar-benar akan menebang pohon ini. Maka dia pun menghampiri pohon tersebut dan hendak menebangnya. Dengan perasaan marah karena Allah, di tengah jalan dia bertemu dengan syaitan yang berwujud manusia seraya bertanya. Orang itu menjawab, aku hendak menebang pohon yang disembah-sembah manusia ini. Bukankah engkau sendiri tidak menyembahnya? Lalu adakah orang yang menyembahnya menimbulkan mudarat kepadamu? Tanya syaitan. Pokoknya aku akan menebangnya. Kata lelaki itu dengan perasaan marah. Apakah engkau mau yang lebih dari itu asalkan engkau tidak menebangnya? Engkau akan mendapatkan 2 dinar setiap hari di bawah bantalmu. Siapa yang dapat berbuat seperti itu terhadapku? Tanya laki-laki itu. Aku, jawab syaitan. Maka laki itu kembali ke tempat tinggalnya dan benar-benar mendapatkan 2 dinar di bawah bantalnya. Pada keesokan harinya dia tidak mendapatkan uang di bawah bantalnya, maka dengan perasaan marah dia bangkit untuk menebang pohon itu. Di tengah jalan dia bertemu dengan syaitan lagi dan bertanya, hendak kemana engkau? Laki-laki itu menjawab, aku hendak menebang pohon yang disembah manusia itu. Engkau berdusta, engkau tidak akan mampu menebangnya, kata syaitan sambil membanting orang itu ke tanah dan mencekiknya hingga hampir saja laki-laki itu mati. Syaitan bertanya, tahukah engkau siapa aku? Lalu syaitan menampakkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Dia berkata, pada pertama kali engkau datang dengan perasaan marah karena Allah, sehingga aku tidak dapat mengalahkanmu. Maka aku menipumu dengan 2 dinar, sehingga engkau mau meninggalkan kehendakmu untuk menebang pohon itu. Ketika engkau tidak mendapatkan 2 dinar itu lagi, maka engkau pun marah karena uang 2 dinar itu. Karena itu, aku pun dapat mengalahkan dirimu. Ma'ruf al-Qurki pernah memukuli badannya sambil berkata, ikhlaslah dan berusahalah untuk ikhlas. Abu Sulaiman berkata, beruntunglah bagi orang yang mengayunkan 1 langkah kaki secara benar, yang tidak menginginkannya kecuali karena Allah semata. Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang suka menggunakan pakaian perempuan. Lelaki ini juga terbiasa berkumpul dengan para perempuan dalam suatu walimah atau pesta, ataupun dalam acara-acara lainnya. Suatu hari dia bermaksud mendatangi suatu tempat dan berkumpul bersama para perempuan-perempuan. Secara kebetulan, ada seorang perempuan yang merasa perhiasan mutiaranya dicuri. Orang-orang berteriak, tutup pintu dan geledah setiap orang yang berada di sini. Maka setiap orang yang ada di dalam itu pun digeledah. Semua orang sudah digeledah, tinggal seorang perempuan dan laki-laki itu yang belum diperiksa. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki yang suka berpakaian seperti perempuan itu pun berdoa di dalam hatinya kepada Allah, jika aku selamat dari keadaan yang sangat memalukan ini, aku tidak akan berbuat hal yang seperti ini lagi. Ketika seorang perempuan yang tersisa tadi digeledah, ternyata perhiasan mutiara yang hilang ada padanya. Maka laki-laki itu selamat tanpa harus digeledah. Penjabaran hakikat ikhlas. Ketahuilah bahwa segala sesuatu itu terlalu mudah untuk dinodai dengan sesuatu yang lain. Jika sesuatu itu bersih dari penodaannya dan terbebas darinya, maka yang demikian itu dinamakan murni atau ikhlas. Ikhlas adalah kebalikan dari isyrak atau persekutuan. Siapa yang tidak mukhlis berarti telah musyrik. Hanya saja syirik itu tidak ada beberapa tingkatan. Ikhlas atau murni dalam tauhid kebalikan dari syirik dalam ilahiyah.
Syirik ada yang jelas bentuknya dan ada juga yang tersembunyi. Begitu pula halnya dengan ikhlas. Di bagian terdahulu kami sudah menjelaskan tingkatan-tingkatan riya. Di sini kami hanya akan membicarakan tentang orang yang terdorong oleh suatu tujuan untuk bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi dengan dorongan ini ada juga dorongan yang lain, entah karena riya atau karena dorongan-dorongan nafsu yang lain. Sebagai contoh, seseorang yang berpuasa yang bertujuan untuk memupuk sifat kesatria, di samping tujuannya untuk bertakarrub, atau orang yang memerdekakan budak dengan tujuan agar dia terbebas dari akhlak yang buruk, atau menunaikan haji dengan tujuan agar dia terbebas dari kejahatan yang akan menimpanya. Ikut berperang dengan tujuan untuk mencari pengalaman dan untuk mempelajari sebab-sebabnya. Orang yang melakukan sholat malam dengan tujuan agar dia tidak mengantuk karena dia akan berpergian mulai tengah malam, atau seseorang yang mempelajari ilmu dengan tujuan agar dia mendapat kemudahan dalam mencari harta, atau seseorang yang mempelajari sesuatu dengan tujuan agar dia menjadi pandai dalam berbicara tentang sesuatu yang telah dipelajarinya itu, dan tujuan-tujuan yang lainnya, selagi pendorongnya adalah taqarrub kepada Allah Ta'ala. Kemudian di dalam hatinya melintas niat-niat yang seperti ini, sehingga membuat amal-amalnya menjadi lebih ringan bobotnya. Berarti amalnya tersebut telah keluar dari batasan ikhlas. Sementara itu jarang sekali manusia yang amal perbuatan atau ibadahnya dapat terbebas dari niat-niat seperti ini. Karena itu dikatakan siapa yang dapat menjadikan umurnya tulus ikhlas karena mengharapkan wajah Allah sesaat saja, maka dia telah selamat. Yang demikian ini karena mulianya ikhlas, sementara cukup sulit untuk membersihkan hati dari berbagai noda. Sebab orang yang ikhlas adalah orang yang tidak mempunyai pendorong kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sahal pernah bertanya, apakah sesuatu yang paling memberatkan jiwa? Dia menjawab, ikhlas, sebab dengan keikhlasan jiwa tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Ketahuilah sesungguhnya berbagai noda yang dapat menjadikan keikhlasan itu keruh ada bermacam-macam. Sebagian di antaranya ada yang konkret atau nyata, dan sebagian yang lainnya ada yang abstrak atau tidak nyata. Hal ini juga berhubungan dengan masalah riya, seperti yang telah kami jelaskan di bagian yang terdahulu. Riya pun terbagi dalam bermacam-macam tingkatan. Dalam tingkatan riya ada yang lebih tersembunyi dari semut hitam yang merangkak sekalipun. Silahkan lihat masalah ini pada bab yang terdahulu. Jadi, siapapun yang beramal dan menginginkan untuk disaksikan oleh manusia saat dia beramal, maka dia telah keluar dari tulisnya makna ikhlas. Tidak ada yang dapat selamat dari perangkap syaitan, kecuali orang yang pandangannya mendalam dan berbahagia karena perlindungan Allah Ta'ala serta taufiknya. Ada orang yang berkata, 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang berilmu lebih baik daripada 70 rakaat yang dilakukan oleh orang yang bodoh. Yang dimaksud dengan orang yang berilmu di sini adalah orang-orang yang mengetahui bahaya-bahaya amal secara terperinci, sehingga dia dapat melakukannya dengan ikhlas. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang bodoh di sini adalah orang yang selalu melihat ibadahnya dengan zahir. 1 kirot emas yang telah disepakati oleh pembeli yang berilmu untuk dibayarkan secara tunai lebih baik daripada 1 dinar yang disepakati oleh pembeli yang bodoh lagi tertipu untuk dibayarkan secara tunai. Penjabaran hukum amal yang ternoda dan hak-hak pembalasan pahalanya. Amal yang tidak dimaksudkan kecuali hanya untuk tujuan riya, maka pelaku amal tersebut akan mendapatkan dosa dan tidak akan mendapat pahala sama sekali. Yang berarti tujuan itu merupakan sebab yang dapat mendatangkan azab, sebagaimana amal yang tulus karena mengharapkan berjumpa dengan wajah Allah adalah sebab yang dapat mendatangkan pahala. Untuk membedakan 2 jenis amal itu, ini tidak ditemui kesulitan. Yang perlu ditimbangkan adalah amal yang tercampurkan oleh sedikit noda berupa riya dan dorongan-dorongan nafsu lainnya. Manusia berbeda pendapat tentang hal ini. Apakah semua amal itu mendatangkan pahala atau malah akan mendatangkan siksa atau tidak mendapatkan akibat sama sekali? Yang jelas, menurut pendapat kami, semua pengetahuan hanya milik Allah. Kita perlu melihat bobot kekuatan faktor pendorongnya. Jika faktor pendorong agamanya seimbang dengan faktor pendorong nafsu, berarti keduanya sebanding, maka amal tersebut tidak mendatangkan dosa dan juga tidak mendatangkan pahala atau impas. Tetapi jika faktor pendorong riyanya lebih kuat dan lebih dominan, maka amal tersebut akan mendatangkan siksa. Tetapi siksanya itu tidak seperti siksa yang ditimpakan kepada amal perbuatan yang memang murni dilakukan sepenuhnya karena riya. Jika faktor pendorong agamanya lebih kuat dari pendorong-pendorong yang lain, maka amal tersebut akan mendatangkan pahala tergantung pada seberapa
memperkuat faktor pendorong itu. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yadlim mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walau sebesar zarah sekalipun, dan jika ada kebaikan atau walau sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Quran Surat An-Nisa ayat 40. Hal ini diperkuat dengan ijma atau kesepakatan ulama bahwa siapa saja yang pergi untuk menunaikan ibadah haji dengan membawa barang dagangan, maka hajinya tetap sah dan juga tetap mendapatkan pahala, sekalipun ada bagian-bagian nafsu dalam amalan ini. Tetapi jika haji tersebut merupakan faktor pendorong yang lebih utama, maka setiap bagian perjalanan haji itu akan mendatangkan pahala. Begitu juga dengan orang yang pergi perang, bagi yang tujuannya berperang sekaligus untuk mendapatkan harta rampasan perang atau ghanimah, sementara tujuannya dalam mendapatkan harta rampasan perang hanya sekedarnya, tidak menjadi tujuan yang paling utama, maka dia tetap akan mendapatkan pahala, tetapi pahalanya jelas akan berbeda dengan orang yang sama sekali tidak peduli dengan harta rampasan perang. Pasal ketiga, hakikat jujur dan keutamannya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqon. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian berlaku jujur, karena jujur itu akan menuntun kalian kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan menuntun kalian kepada surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan mencari kejujuran hingga dia ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bishr Al-Hafi berkata, barang siapa yang bermuamalah dengan Allah secara jujur, maka orang-orang akan merasa enggan kepadanya. Ketahuilah bahwa istilah jujur berlaku untuk beberapa makna di antaranya. Pertama, jujur dalam perkataan. Setiap orang haruslah menjaga setiap pembicaraannya, tidak berbicara kecuali yang benar dan berbicara secara jujur. Makna jujur dalam pembicaraan merupakan jenis jujur yang paling jelas dan paling terkenal. Seseorang juga harus menghindari pembicaraan yang dibuat-buat, karena hal ini termasuk ke dalam jenis dusta, kecuali jika ada keperluan yang mendorong berbuat seperti itu dalam keadaan-keadaan tertentu yang dengannya dapat mendatangkan kemaslahatan. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke suatu peperangan, maka beliau menciptakan keadaan yang berbeda dari peperangan itu, agar musuh tidak mendapat kabar yang akan mengakibatkan mereka dapat bersiap-siap. Beliau juga bersabda, tidak disebut seorang pendusta seseorang yang mendamaikan di antara dua orang yang berselisih, lalu berkata yang baik atau menciptakan sesuatu yang baik. Seseorang harus memperhatikan makna kejujuran dalam setiap pembicaraannya saat bermunajat kepada Allah, seperti pembicaraannya, aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Jika hatinya beralih dari Allah dan menyibukkan dirinya dengan urusan dunia, berarti dia termasuk seorang pendusta. Kedua, jujur dalam niat dan kehendak. Jujur dalam niat dan kehendak ini maknanya dikembalikan kepada sikap ikhlas. Jika amalnya ternodai oleh nafsu, maka gugurlah kejujuran niatnya, dan pelakunya dapat dikelompokkan sebagai orang yang berdusta. Seperti yang disebutkan dalam suatu hadis tentang 3 orang, yaitu orang yang berilmu, seorang qori atau pembaca Al-Quran, dan seorang mujahid yang ikut berperang. Pembaca Al-Quran berkata, aku sudah membaca Al-Quran hingga khatam. Dosanya itu terletak pada kehendak dan niatnya, bukan pada bacaannya. Begitu pula yang terjadi pada 2 orang yang lainnya, seorang qori dan seorang mujahid. Ketiga, jujur dalam hasrat dan pemenuhan dari hasrat itu. Contoh pertama bagi pemaknaan jujur dalam hal ini adalah seperti orang yang berkata, jika Allah mengkaruniakan harta benda kepadaku, maka aku akan mengsodakohkan semuanya. Boleh jadi hasrat ini jujur, namun bisa jadi ada keraguan di dalamnya. Contoh yang kedua bagi pemaknaan jujur dalam hal ini seperti jujur dalam hasrat dan berjanji untuk dirinya. Sampai di sini tidak ada hal yang berat dan sulit, hanya saja hal ini perlu dibuktikan jika benar-benar terjadi, apakah hasrat itu benar adanya ataukah justru dia akan lebih dikuasai oleh nafsu. Karena itu Allah berfirman, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menempati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23.
Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdibun. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang selalu membelakangi atau kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menghadap Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Quran Surat At-Taubah ayat 75-77. Keempat, jujur dalam amal. Jujur dalam amal di sini berarti harus ada keselarasan antara yang abstrak dan juga yang konkret, supaya amal-amalnya yang zahir tidak terlalu memperlihatkan kekhusyuan atau sejenisnya dengan mengalahkan apa-apa yang ada di batinnya, tetapi bagi batin harus sebaliknya. Mutarrif berkata, jika yang tersembunyi di dalam batin seseorang selaras dengan apa yang terlihat, maka Allah berfirman, ini hambaku yang sebenarnya. Kelima, jujur dalam berbagai masalah keagamaan. Ini merupakan derajat jujur yang paling tinggi, seperti jujur dalam rasa takut, berharap, zuhud, ridho, cinta, tawakal, dan lain-lainnya. Semua masalah ini memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar digunakannya. Berbagai istilah tersebut yang juga mempunyai tujuan dan hakikat. Orang yang jujur dan mencari hakikat tentu akan mendapatkan hakikat itu. Allah telah berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqama salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal bas ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan dan memerlukan pertolongan, atau musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan kemerdekaan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Kami hadapkan contoh tentang rasa takut. Tidak ada yang beriman kepada Allah melainkan dia merasa takut terhadap Allah dengan suatu ketakutan yang terkandung dalam kata ini, tetapi tidak sampai kepada derajat yang sesungguhnya. Bukankah engkau pernah melihat ketakutan seseorang terhadap penguasa, bagaimana wajahnya yang pucat pasi dan badannya yang gemetar? Karena dia takut akan mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkannya. Kemudian dia juga merasa takut terhadap api, tetapi tidak sampai memperlihatkan ketakutannya seperti itu. Maka dari itulah Amir bin Abdi Qais berkata, aku merasa heran terhadap urusan surga karena orang yang mencarinya justru tertidur, dan aku juga heran terhadap urusan neraka karena orang yang seharusnya menghindar darinya justru tertidur juga. Apabila seseorang mampu mewujudkan semua perkara ini, maka ia termasuk orang yang memiliki kemuliaan. Namun pencapaian kedudukan ini menjadi tidak berarti kecuali setelah mendapatkan kesempurnaannya. Dan setiap bagian ada keadaannya sendiri-sendiri. Ada yang kuat, juga ada yang lemah. Jika keadaannya kuat, maka disebut sebagai orang yang jujur. Jika Allah mengetahui seorang hamba yang jujur, maka dia akan menetapkan bagi orang itu sebagai orang yang memang jujur. Jujur dalam segala keadaan merupakan kemuliaan. Di antara tanda-tanda kejujuran adalah menyembunyikan musibah dan ketaatan secara keseluruhan, dan hukumnya
jika menampakkannya kepada orang lain. 8. Kitab muhasabah atau introspeksi diri dan muraqabah atau kontrol diri. Allah telah berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhaddirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad." Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan segala kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Dia berharap sekiranya ada masa yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kalian akan diri siksanya. Quran Surat Ali Imran ayat 30. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami akan mendatangkan pahala baginya, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab atau catatan amal, lalu kalian akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Aduhai, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil maupun yang besar, melainkan tercatat semua. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak menzolimi seorang jua pun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Yauma idi yasdurun nasu ashdada liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu manusia dikeluarkan dari kuburannya dalam keadaan bermacam-macam untuk diperlihatkan kepada mereka atau balasan semua perbuatan mereka. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6-8. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain yang senada menunjukkan adanya hisab pada hari kiamat. Orang-orang yang memiliki mata hati merasa yakin bahwa mereka tidak dapat lepas dari bahaya hisab ini kecuali dengan melakukan muhasabah atau perhitungan atau muraqabah, pengawasan terhadap diri mereka sendiri. Barang siapa yang melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri semasa hidup di dunia, maka hisabnya akan menjadi lebih ringan ketika di akhirat kelak, dan tempat kembalinya pun akan menjadi lebih baik. Barang siapa yang meremehkan muhasabah terhadap dirinya, maka dia akan senantiasa merasa rugi. Mereka juga akan merasa tidak akan selamat kecuali dengan ketaatan. Sementara Allah telah memerintahkan mereka untuk bersabar dan bersiap siaga. Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Bersiap-siaplah kalian pada awal mulanya dengan cara musyaratah atau menetapkan syarat, kemudian dengan muraqabah atau kontrol diri, muhasabah atau introspeksi, mu'aqabah atau hukuman, mujahadah atau usaha yang sungguh-sungguh, kemudian dengan mu'atabah atau teguran. Dalam urutannya mereka memiliki 6 tingkatan dan dasarnya adalah muhasabah. Tetapi setiap perhitungan atau hisab harus melalui musyaratah dan muraqabah. Kemudian jika merasa ada kerugian, disusul dengan mu'atabah dan mu'aqabah. Inilah keterangan dari masing-masing makom atau kedudukan atau tempat. Makom pertama, musyaratah atau menetapkan syarat. Tidak berbeda dengan seorang pedagang yang bekerja sama dengan kolega-koleganya untuk mendapatkan keuntungan, mengikat janji, dan membuat perhitungan yang matang. Begitu pula dengan akal yang perlu bekerja sama dengan jiwa yang memberikan tugas kepada jiwa dengan beberapa kewajiban, menetapkan kepadanya beberapa syarat dan membimbingnya ke dalam keberuntungan. Akal juga tidak lalai mengawasi jiwa, sebab akal tidak merasa aman dari pengkhianatannya dan tindakan menghambur-hamburkan usia. Setelah tugas dilaksanakan, akal harus menghisap dan menuntutnya untuk memenuhi apa yang telah diisyaratkan kepadanya. Laba
dagangan ini adalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Hisab yang terperinci terhadap jiwa ini jauh lebih penting daripada rincian keuntungan duniawi. Maka ditetapkan kepada siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, supaya tidak lalai menghisab jiwanya, mempersempit ruang gerak dan apa yang melintas di dalamnya. Sebab setiap nafas yang berhembus laksana butir-butir mutiara yang sangat berharga dan tidak tergantikan dengan apapun. Jika seorang hamba selesai melaksanakan sholat subuh, maka dia harus mengosongkan hatinya sejenak untuk menetapkan syarat terhadap jiwanya. Seraya berkata kepada jiwanya sendiri, aku tidak mempunyai barang dagangan, kecuali umur. Jika modal usaha ini lepas dari tanganku, maka tidak ada lagi harapan untuk menjalankan perdagangan dan mencari keuntungan. Pada hari yang baru ini Allah masih memberikan peluang untukku dan masih menunda ajalku, serta mengkaruniakan kepadaku anugerah. Seandainya Allah mematikan aku, tentu aku akan berharap agar Dia mengembalikan aku lagi ke dunia, sehingga aku dapat melakukan amal soleh. Maka buatlah perhitungan wahai jiwa, bahkan seakan-akan engkau telah dimatikan, lalu dihidupkan kembali, maka janganlah engkau sia-siakan hari ini dan ketahuilah bahwa dalam sehari semalam di sana terdapat 24 jam. Seorang hamba ibarat dibentangkan 24 loker yang berjajar rapi setiap harinya. Satu loker dibuka di hadapannya hingga dia dapat melihat loker itu telah dipenuhi dengan cahaya dari kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya dalam 1 jam itu. Dan dia sangat bergembira melihat cahaya itu, yang andaikan cahaya itu ditebarkan kepada penghuni-penghuni di dalam neraka, tentu akan membuat penghuninya keheranan dikarenakan penderitaan mereka di sana. Kemudian loker berikutnya dibukakan lagi di hadapannya, yang ternyata hitam dan gelap serta mengeluarkan bau yang sangat busuk. Itulah 1 jam yang pada saat itu dihabiskan dalam kedurhakaan kepada Allah yang membuatnya kaget dan kecewa. Yang seandainya kekagetannya dihadapkan kepada penghuni di dalam surga, tentu mereka akan menghentikan kenikmatan yang mereka rasakan. Lalu loker berikutnya dibuka lagi di hadapannya, namun ternyata tidak berisi apa-apa, kosong melompong, yang di dalamnya tidak ada sesuatu yang membuatnya gembira dan tidak pula membuatnya berduka. Itulah saat dia tidur atau lalai atau menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mubah, dibolehkan. Dia menyesal karena tidak mendapatkan sesuatu yang menyenangkan seperti orang yang sebenarnya sanggup memperoleh laba. Tetapi laba tersebut lepas dari tangannya karena dia meremehkannya. Seperti inilah gambaran loker-loker dari setiap waktu umurnya. Lalu dia berkata kepada jiwanya, karena itu berusahalah pada hari ini untuk mengisi lokermu, dan jangan kamu biarkan loker itu kosong melompong. Jangan malas dan santai, supaya engkau mendapatkan derajat iliyin seperti yang didapatkan orang lain selain dirimu. Di antara manusia ada yang berkata, jika misalnya saja orang-orang yang melakukan keburukan diampuni dosa-dosanya, tetapi bukankah dia tidak mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang berbuat kebaikan? Inilah nasihat akal kepada jiwa dalam setiap waktunya, kemudian disusul dengan nasihat lain terhadap 7 anggota tubuhnya, yaitu mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Lalu semuanya dipasrahkan kepada jiwa, sebab jiwalah yang bertugas menangani perdagangan yang abadi ini hingga membuat amalnya menjadi lebih sempurna. Akal itu juga mengajari ketujuh anggota tubuhnya bahwa pintu-pintu neraka jahanam itu ada 7 pintu, sama banyaknya dengan anggota tubuh ini. Penetapan pintu ini berdasarkan kedurhakaan yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh yang 7 tadi. Maka akal menasehatinya agar jangan sampai membuat anggota tubuhnya durhaka. Akal menjaga mata agar tidak memandang apa yang tidak boleh dipandang, atau untuk memandang sesama muslim lainnya dengan pandangan melecehkan atau memandang sesuatu yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Akal membuat mata sibuk menangani perdagangan dan mencari laba, yaitu memandang keajaiban-keajaiban ciptaan Allah sambil mengambil pelajaran, memandang amal-amal kebaikan untuk ditiru, memandang kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, membedah buku-buku yang mengandung hikmah untuk diambil pelajaran dan manfaatnya. Begitulah nasihat yang disampaikan oleh akal kepada setiap anggota tubuh yang memang sesuai dengan tugas masing-masing, terutama lisan dan perut. Di bagian terdahulu telah kami sebutkan bahaya-bahaya yang disebabkan oleh lisan. Lisan harus dibuat prestisius dan masyhul sesuai dengan tujuan penciptaannya, seperti untuk mengingati Allah, menyampaikan ilmu dan mengajarkannya, membimbing hamba-hamba Allah ke jalannya, dan juga mendamaikan manusia, serta kebaikan-kebaikan lainnya. Sedangkan tentang perut, akal memberikan tugas untuknya meninggalkan hal-hal yang buruk, menjauhi yang syubhat dan syahwat, bersikap sederhana dan sesuai dengan kebutuhan. Akal mengisyaratkan kepada jiwa, jika ada
campur adukan dalam masalah ini, maka dia harus menghukum dirinya dengan menahan syahwat perut, untuk meninggalkan lebih banyak lagi apa-apa yang disukai perut. Hal ini berlaku pula untuk semua anggota tubuh yang lainnya. Jika dirincikan satu persatu, hal ini tentu akan menjadi bahasan yang panjang lebar. Kemudian akal menekankan penyampaian nasihat pada jiwa tentang tugas-tugas ibadah yang harus dilakukan secara terus-menerus dalam sehari semalam menurut kesanggupannya. Inilah beberapa persyaratan yang dibutuhkan jiwa setiap harinya, agar jiwa menjadi terbiasa sehingga kelak tidak lagi membutuhkan musyarotoh atau penetapan syarat. Tetapi setiap harinya jiwa pun tidak lepas dari kejadian yang memerlukan hukum baru, dan Allah mempunyai hak dalam hal itu, terutama bagi orang-orang yang lebih banyak bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan keduniaan, seperti urusan dalam pemerintahan, perdagangan, dan urusan keduniaan yang lainnya. Sebab setiap hari tentu ada kejadian baru yang perlu adanya penetapan hak bagi Allah. Karena itu dia harus membuat persyaratan baru lagi yang ditetapkan bagi jiwanya, agar tetap istiqomah dan selalu tunduk pada kebenaran. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat adalah orang yang dapat menundukkan hawa nafsunya dan berbuat untuk kepentingannya sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah dengan berbagai angan-angan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah untuk sebuah pertemuan yang agung. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, tiada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi bagi Allah. Makom kedua, muraqabah atau pengawasan. Apabila manusia mau menasihati jiwanya sendiri dan menetapkan syarat-syarat tertentu kepadanya seperti yang telah kami sebutkan di atas, maka tidak ada lagi yang tersisa selain dari melakukan muraqabah terhadap jiwa. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan penafsiran tentang ihsan, yaitu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa arti ihsan itu, maka beliau menjawab, hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalaupun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dengan apa yang telah disabdakan ini, beliau bermaksud agar seseorang merasakan keagungan Allah dan pengawasannya di saat beribadah. Asyibli pernah memasuki tempat tinggal Ibnu Abil Husain An-Nuri yang kala itu sedang duduk tenang dan tidak bergerak sama sekali. Asyibli bertanya, dari siapakah engkau belajar cara pengawasan dan diam tidak bergerak seperti ini? Ibnu Abil Husain menjawab, dari seekor kucing. Jika dia hendak menerkam mangsanya, maka dia diam dan tidak selembar bulu pun yang bergerak. Manusia harus mengawasi jiwanya sebelum beramal dan pada waktu beramal. Apakah amalnya tersebut digerakkan oleh nafsu ataukah Allah yang menggerakkannya? Jika dia merasa bahwa yang telah menggerakkannya adalah Allah, maka dia akan beramal. Namun jika bukan karena Allah, maka sesungguhnya dia tidak akan jadi beramal. Dan inilah yang disebut dengan ikhlas. Al-Hasan berkata, Allah merahmati seorang hamba yang menghentikan hasratnya. Jika Allah lepas darinya, jika tujuannya untuk selain Allah, maka dia menangguhkannya. Ini merupakan bentuk muraqabah hamba dalam ketaatan, yaitu harus tulus karena Allah. Adapun muraqabahnya dalam kedurhakaan adalah dengan taubat, penyesalan, dan berusaha untuk menghentikannya. Muraqabahnya dalam hal yang mubah atau dibolehkan adalah dengan memperhatikan adab dan mensyukuri nikmat. Setiap kali dikaruniai nikmat, maka dia mensyukurinya. Dan selagi ada musibah yang menimpa, maka dia bersabar. Semua ini juga disebut dengan muraqabah. Wahab bin Munabbih berkata tentang hikmah dari keluarga Daud, orang yang berakal layak untuk tidak melalaikan 4 kesempatan, yaitu saat dia bermunajat kepada Rabb-nya, saat dia menghisab dirinya, saat dia menemui teman-temannya yang mengingatkan aib dirinya dan membenarkan dirinya, dan saat dia sendirian dengan kenikmatannya dalam hal-hal yang halal ataupun kenikmatan mencegah hal-hal yang haram. Kesempatan-kesempatan yang demikian ini akan membantu saat-saat yang lain dan dapat dijadikan untuk menghimpun kekuatan. Saat dia makan dan minum, tidak seharusnya dia melepaskan diri dari amal-amal yang lebih utama, yaitu zikir dan berpikir. Makanan yang disantapnya terkandung berbagai keajaiban, yang seandainya dia mau memikirkan hal tersebut, tentu lebih baik dari sekian amal-amal yang lainnya. Makom ketiga, muhasabah setelah beramal atau perhitungan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini merupakan isyarat untuk melakukan muhasabah setelah amal-amal berlalu.
Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab." Al-Hasan berkata, orang mukmin itu menjadi pemimpin bagi dirinya dan yang akan menghisab dirinya sendiri. Dia juga berkata, sesungguhnya jika ada yang menarik hasrat seorang mukmin, maka dia akan berkata, "Demi Allah, aku benar-benar tertarik kepadamu dan aku sangat membutuhkanmu, tetapi demi Allah aku tidak mempunyai cara untuk mendapatkanmu. Di sana ada hijab yang membatasi antara diriku dan kamu." Lalu dia memeriksa dirinya sendiri dan berkata, "Aku tidak menginginkan barang ini, apa urusanku dengannya? Demi Allah, aku tidak akan kembali menghampiri barang ini, insya Allah." Orang-orang mukmin adalah segolongan kaum yang dibuat mantap oleh Al-Quran dan Al-Quran ini pun menjadi pembatas antara mereka dan kehancuran mereka. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Dia tidak akan merasa aman hingga saatnya berjumpa Allah. Dia menyadari bahwa sewaktu-waktu dia dapat dijatuhi dengan suatu hukuman berhubungan dengan pendengarannya, penglihatannya, lisan, dan juga anggota badannya. Dia bisa dihukum dalam segala hal yang ada pada dirinya. Ketahuilah bahwa seorang hamba itu dituntut untuk mengikat janji terhadap dirinya pada pagi hari, sebagaimana dia juga akan menuntut dirinya pada sore hari dan menghisab dirinya atas segala apapun yang terjadi pada dirinya. Tak ubahnya seperti seorang pedagang yang bekerja sama dengan mitra kerjanya yang harus melaporkan pembukuan hasil perdagangannya tersebut setiap bulan ataupun setiap tahunnya. Makna muhasabah di sini adalah memeriksa kembali modalnya, keuntungan dan kerugiannya, agar ada kejelasan apakah ada penambahan ataukah pengurangan. Modal dalam agamanya adalah hal-hal yang wajib, keuntungannya adalah nafilah dan fadilah, kerugiannya adalah kedurhakaan. Pertama kali yang harus dilakukan adalah hendaknya dia memeriksa hal yang wajib. Jika dia melakukan kedurhakaan, maka dia harus menghukum dirinya sendiri dan menghardiknya agar tersadar dari apa yang telah dia abaikan. Ada yang berkata bahwa Taubah bin Asimah adalah orang yang sangat lembut. Dia terbiasa menghisab dirinya sendiri. Suatu hari dia menghitung-hitung ketika usianya sudah genap berumur 60 tahun. Dia menghitung hari-hari yang pernah dilaluinya, yaitu sebanyak 11.000 hari, lebih 500 hari. Tiba-tiba saja dia tersentak dan berkata, "Aduhai, celakalah aku. Apakah aku harus bertemu dengan Allah dengan 11.500 dosa?" Setelah itu dia langsung pingsan. Dan seketika itu pula dia meninggal dunia. Pada saat yang bersamaan orang-orang mendengar suara, dia sedang meniti ke surga Firdaus. Begitulah seharusnya setiap hamba menghisap dirinya sendiri, menghisap setiap hembusan nafasnya, kedurhakaan hati dan anggota tubuhnya setiap saat. Seandainya saja rumah seseorang dilempari dengan sebuah batu atau satu dosa yang telah dilakukannya, maka dalam jangka waktu yang relatif singkat, rumahnya tentu sudah penuh dengan batu. Tetapi justru dia bersikap acuh dalam mewaspadai setiap kedurhakaan. Makom keempat, mu'aqobah atau menghukum diri sendiri atas kelalaiannya. Seorang hamba yang menghisap diri sendiri atau melihat ada kelalaian padanya atau dia telah melakukan suatu kedurhakaan, maka dia tidak boleh meremehkannya. Sebab dalam keadaan seperti itu terlalu mudah baginya untuk bersinggungan dengan dosa-dosa dan sulit baginya untuk menghentikannya. Maka dari itulah dia harus menghukum dirinya sendiri dengan suatu hukuman yang dibolehkan, sebagaimana dia menghukum anggota keluarga atau anaknya. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa suatu hari dia pergi ke sebuah kebun miliknya. Lalu dia kembali lagi sementara orang-orang sudah selesai sholat asar berjamaah. Dia berkata, "Aku tadi pergi ke kebunku, dan ketika kembali orang-orang sudah selesai sholat asar, maka kebunku itu akan kusodakohkan kepada orang-orang miskin." Al-Laits berkata, rupanya Umar ketinggalan sholat asar secara berjamaah. Kami juga meriwayatkan darinya bahwa suatu hari dia disibukkan dengan suatu urusan hingga tiba waktu sholat maghrib dan di langit terlihat telah ada 2 bintang. Maka dia pun memerdekakan 2 budak wanita. Dikisahkan bahwa Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ketiduran pada suatu malam hingga pagi hari, sehingga dia tidak sempat sholat tahajud. Maka selama 1 tahun penuh dia tidak pernah tidur malam, sebagai hukuman atas kelalaian yang pernah dilakukan. Itu, adapun hukuman-hukuman yang membahayakan juga tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Sebagai contoh, dikisahkan ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang meletakkan tangannya di atas paha seorang wanita hingga dia meletakkan tangannya itu di atas api hingga mengelupas. Ada juga orang lain yang melangkahkan kakinya untuk menghampiri seorang wanita. Setelah berpikir dia berkata, "Apa yang telah aku lakukan ini?" Ketika dia mengulangi perbuatannya lagi, maka dia berkata, "Tidak, ini adalah kaki yang terlanjur
karena mendurhakai Allah, maka engkau tidak boleh lagi kembali kepadaku. Lalu dia membiarkan kakinya terkena hujan dan angin. Ada pula orang lain yang matanya tertuju pada seorang wanita, maka dia pun mencongkel matanya itu. Yang demikian ini tidak boleh dilakukan, sekalipun mungkin boleh dilakukan menurut syariat Yahudi. Kalaupun ada di antara pemeluk agama kita yang berbuat seperti itu, maka itu hanya karena kebodohan yang semata. Sebagaimana yang telah dikisahkan dari Ghazwan, seorang ahli zuhud, bahwa suatu hari dia berpapasan pandangan dengan seorang wanita, lalu dia memukul-mukul matanya hingga bola matanya keluar. Kami juga meriwayatkan dari sebagian orang di antara mereka bahwa suatu saat dia sedang dalam keadaan junub, padahal udara saat itu sangatlah dingin. Dia berkeras untuk tetap mandi dengan menggunakan pakaiannya, tanpa melepaskannya dan tanpa memerasnya, padahal bajunya sangat tebal. Tentu saja tindakan yang seperti ini adalah termasuk tindakan yang bodoh dan sama sekali tidak didasarkan pada ilmu. Tidak selayaknya seseorang bertindak seperti ini. Kami telah menyebutkan perilaku para ahli ibadah yang bodoh, seperti cerita tadi dalam buku kami Talbis Iblis atau Perangkap Syaitan. Makom kelima, mujahadah atau usaha yang sungguh-sungguh. Jika seseorang telah menghisap dirinya, maka dia harus menghukum dirinya. Jika dia melihat telah melakukan suatu kedurhakaan, kemudian dia melihat dirinya bermalas-malasan dalam mengerjakan suatu keutamaan atau wirid, maka dia harus mendidik dirinya sendiri dengan banyak melakukan keutamaan atau wirid. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa suatu kali dia pernah ketinggalan melakukan salat berjamaah, maka pada malam harinya dia sama sekali tidak tidur. Jika dia tidak melatih dirinya dengan berbagai bacaan wirid, maka dia memaksanya menurut kadar kesanggupannya. Ibnul Mubarak berkata, sesungguhnya orang-orang solih dapat mengajak diri mereka sendiri kepada kebaikan secara sukarela, sementara kita tidak bisa mengajak diri kita sendiri kecuali setelah memaksanya. Untuk mendorong seseorang melakukan mujahadah, maka dia bisa mendengarkan pengabaran tentang orang-orang yang pernah melakukan mujahadah ini, dan pengabaran tentang keutamaan-keutamaan mereka, sehingga kita dapat mengikuti langkah mereka. Sebagian di antara mereka berkata, jika aku sedang malas melakukan ibadah, maka kupandangi wajah Muhammad bin Wasi dan mujahadah yang dilakukannya. Kulakukan hal ini hingga beberapa minggu lamanya. Amir bin Qais pernah mendirikan salat 1000 rakaat dalam satu hari. Al-Aswad bin Yazid pernah berpuasa hingga wajahnya menjadi pucat. Masruk pernah berhaji dan dia tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan sujud. Daud At-Ta'i biasa memakan remukan roti yang dicampurkannya dengan kuah. Setiap 2 suapan dia sela dengan bacaan 50 ayat. Kurs bin Warobah biasa menghatamkan Al-Quran 3 kali setiap harinya. Umar bin Abdul Aziz menangis hingga dari tangisannya itu ia mengeluarkan darah saat menaklukkan Al-Muslihi. Abu Muhammad Al-Hariri pernah duduk bersila, tidak tidur selama sebulan dan juga tidak berbicara, tidak bersandar ke dinding dan tidak pula menyelonjorkan kakinya. Lalu Abu Bakar Al-Qattani berkata kepadanya, apa sebabnya engkau mampu berbuat seperti itu? Dia menjawab, ilmu kebenaran batin, sehingga dapat membantu zahirku. Siapa yang ingin melihat peri kehidupan mereka dan ingin meniru mujahadah atau kesungguhan mereka, maka hendaklah dia melihat buku kami, Sifatus Sohwah. Tentu dia akan mengetahui pengabaran tentang diri mereka, begitu pula pengabaran tentang para wanita ahli ibadah. Makom keenam, mu'atabah atau menegur dan mencela diri sendiri. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang membenci dirinya karena Allah, maka Allah akan melindungi dirinya dari kebencian itu. Anas radhiyallahu anhu berkata, tatkala Umar bin Al-Khattab memasuki sebuah kebun, sementara aku dan dia terhalangi sebuah tembok. Dia berkata, Umar bin Al-Khattab adalah Amirul Mukminin, demi Allah hendaklah engkau takut kepada Allah, wahai putra Al-Khattab, atau engkau benar-benar akan diazabnya. Al-Bahtari bin Harithah berkata, aku memasuki tempat tinggal seorang ahli ibadah yang di hadapannya ada api yang terus-menerus dinyalakan. Sambil menyela dirinya sendiri, dia terus berbuat seperti itu hingga meninggal dunia. Ketahuilah bahwa musuhmu yang paling nyata adalah dirimu sendiri, yang diciptakan dengan ciri kecenderungannya kepada keburukan dan kejahatan. Lalu engkau diperintahkan untuk meluruskan, mensucikan, dan menahannya dari sumber-sumbernya. Engkau harus membelenggu dan menuntunnya agar menyembah Allah. Jika engkau mengabaikannya, maka dia akan lepas dan menuntunnya agar menyembah Allah. Jika kebalikannya engkau akan mengabaikannya, maka dia lah yang akan lepas. Dan setelah itu engkau tidak akan selamat. Jika engkau rajin menghardiknya, maka kami berharap engkau akan mendapatkan ketenangan. Maka janganlah sekali-kali engkau lalai mengingat
diri sendiri. Caranya, engkau harus menghadapi dirimu dan menunjukkan kebodohan dan ketololannya. Seraya berkata, "Wahai diri, alangkah bodohnya kamu ini, kamu membual menjadi pandai dan pintar, padahal kamu adalah orang yang paling bodoh dan dungu. Tahukah kamu akan kemana kamu nanti, ke surga ataukah ke neraka? Bagaimana mungkin seseorang bercanda, padahal dia tidak tahu kemana dirinya akan melangkah? Boleh jadi nyawa akan melayang pada hari itu atau mungkin keesokannya. Apakah kamu tidak tahu bahwa waktu yang akan datang itu sangatlah dekat dan kematian datang secara tiba-tiba, tanpa adanya aba-aba dan peringatan terlebih dahulu, dan ajal tidak dapat dipastikan kapan dan datang pada umur berapa. Setiap makhluk yang bernyawa bisa mati seketika itu pula secara tiba-tiba. Kalaupun bukan kematian yang datang secara tiba-tiba, maka musibah yang datang secara tiba-tiba lalu mengakibatkan kematiannya. Mengapa kamu tidak bersiap-siap menghadapi kematian, padahal kematian itu dekat sekali denganmu? Wahai diri, jika kamu lancang dengan mendurhakai Allah, maka kamu merasa yakin bahwa Allah tidak melihatmu. Maka alangkah besar kekufuranmu kalau memang kamu tahu bahwa Allah mengetahuimu. Lantas mengapakah kamu tidak merasa malu? Apakah kamu mempunyai kekuatan untuk menghadapi siksanya? Cobalah kamu duduk kira-kira 1 jam di kamar mandi, atau sulutkan jarimu ke api. Jika penghambatmu untuk istiqomah adalah kecintaanmu kepada nafsu, maka carilah nafsu yang bersih dari kotoran. Berapa banyak satu suapan yang justru menghalangi banyak suapan? Apa komentarmu tentang akal yang kurang waras, yang sudah dianjurkan seorang dokter agar dia menjauhi air selama 3 hari, agar dia sehat terlebih dahulu dan agar nantinya dia dapat meminumnya selama dia hidup? Apa kewajiban akal dalam memenuhi hak nafsu? Bisakah dia bersabar selama 3 hari agar dapat merasakan kenikmatan selama seumur hidup? Ataukah dia akan memenuhi nafsunya lalu menderita selama seumur hidup? Seluruh hidupmu dibandingkan dengan keabadian yang dirasakan para penghuni surga dan siksa para penghuni neraka. Lebih sebentar daripada 3 hari dari seluruh umurmu, bahkan lebih sebentar daripada seluruh umur dunia. Manakah yang lebih keras dan lebih lama? Sabar dalam penderitaan dan tidak memenuhi nafsu, ataukah sabar terhadap penderitaan siksa neraka? Engkau disibukkan dengan kecintaan kepada kedudukan dan tahta, padahal setelah engkau berumur 60 tahun atau sekitar itu, tidak ada lagi kedudukan di tanganmu. Mengapa engkau tidak meninggalkan keduniaan dan segala bebannya? Mengapa engkau tidak takut kemusnahan dunia yang begitu cepat? Apakah engkau akan meminta untuk mengganti sendal saat berada di sisi Allah? Barang dagangan telah banyak yang musnah, yang tinggal hanyalah sisa umur seujung kuku. Andaikan engkau sadar, tentu engkau akan menyesali apa yang sudah lenyap. Lalu bagaimana jika engkau mengalihkan yang akhir kepada yang awal? Berbuatlah pada sisa-sisa hari yang pendek, sekalipun sebenarnya masih panjang. Persiapkanlah jawaban untuk menjawab pertanyaan ini. Keluarlah dari dunia seperti yang dilakukan orang-orang yang bebas merdeka. Siapa yang tunggangannya siang dan malam, maka dia akan dibawa berlalu. Sekalipun dia diam, pikirkanlah saat-saat ini, sekalipun mungkin pengaruhnya tidak seberapa, menangislah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya sumber air itu berasal dari lautan rahmat Allah. 9. Kitab Tafakkur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk selalu tafakur atau berpikir dan tadabbur atau mengamati, serta memuji orang-orang yang berpikir sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitabnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Rabb kami, tiadalah engkau penciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka perihalah kami dari siksa api neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 3. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pikirkanlah karunia-karunia Allah dan janganlah kalian memikirkan zat Allah." Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Berpikir 1 jam lebih baik daripada salat semalam suntuk." Wahab bin Munabbih berkata, "Tidaklah seseorang terus-menerus berpikir, melainkan dia tentu paham dengan apa yang dipikirkannya. Dan tidaklah dia memahami, melainkan dia tentu mengetahui, dan tidaklah dia mengetahui, melainkan dia beramal." Bishr al-Hafi berkata, andai kata manusia mau memikirkan keagungan Allah, tentu dia tidak akan berani mendurhakainya. Allah berfirman,
Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Quran Surat Al-A'raf ayat 146. Al-Firyabi berkata tentang firman Allah ini, aku memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Quran Surat Al-A'raf ayat 146. Allah berfirman, aku akan menghalangi hati mereka untuk memikirkan urusan-urusanku ketika malam bercahaya dengan bulan yang bersinar terang. Daud At-Tha'i tidur membentang di atas rumahnya, guna memikirkan kekuasaan langit dan bumi sampai akhirnya ia berada persis di atas rumah tetangganya, dalam keadaan telanjang dengan sebuah pedang di tangannya. Tetangganya pun berkata tatkala melihatnya, wahai Daud, apakah yang menemuimu? Jawabnya, aku tidak merasakan hal itu. Yusuf bin Asbat berkata, sesungguhnya dunia tidak diciptakan hanya untuk dilihat, tetapi lebih dari itu. Seharusnya dunia dijadikan sebagai parameter untuk tujuan akhirat, karena terlalu berpikir dengan keras sampai-sampai buang air kecil. Sufyan mengeluarkan darah. Abu Bakar Al-Qahtani berkata, gemetar karena tersadar dari kelalaian, terputusnya dari bisikan nafsu, dan menggigil karena takut terhadap kematian. Maka hal tersebut lebih baik daripada ibadah yang berat. Saluran-saluran tafakkur dan outputnya. Ketahuilah bahwa berpikir bisa saja tersalurkan pada urusan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan. Bisa juga tersalurkan pada urusan yang lainnya, tetapi pada dasarnya tujuan berpikir adalah pada hal-hal yang berhubungan dengan agama. Adapun penjelasan mengenai hal ini akan panjang lebar. Seseorang dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam golongan. Orang-orang yang taat, orang-orang yang suka bermaksiat, orang-orang yang memiliki sifat merusak, dan orang-orang yang memiliki sifat menyelamatkan. Maka janganlah kamu lalai terhadap dirimu sendiri, yang secara khusus berhubungan dengan sifat-sifat yang dapat membuatmu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya dilakukan adalah kamu berkarakter dengan sifat-sifat yang dapat mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seyogyanya siapapun yang berkeinginan meniti jalan ilahi, maka dia harus menolak setiap sifat yang kontraproduktif darinya, seperti sifat-sifat yang merusak dan sifat-sifat yang nuansakan kemaksiatan. Namun yang seharusnya dilakukan setiap hari adalah dia melakukan internalisasi sifat-sifat yang menyelamatkan, serta sifat-sifat yang bernuansakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang perlu diperhatikan secara cukup dalam sifat-sifat yang merusak adalah 10 hal, di mana jika seseorang selamat darinya, maka selamat pula dia dari sifat-sifat yang lain. Sifat-sifat itu adalah sifat bakhil, sifat takabur, sifat ujub, sifat riya, sifat hasad, sifat selalu marah, sifat selalu mencela makanan, selalu mencela keputusan Allah, terlalu mencintai harta, dan cinta kepada pangkat atau kedudukan. Adapun sifat-sifat yang menyelamatkan juga 10 macam, yaitu menyesali setiap dosa yang telah dilakukannya, sabar terhadap setiap ujian atau musibah yang datang kepadanya, ridho terhadap qada atau keputusan Allah, mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah karuniakan, menyelaraskan sifat khauf atau rasa takut, dan sifat roja, rasa harap, zuhud terhadap dunia, ikhlas dalam setiap amal yang dilakukannya, berakhlak positif, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khusyuk.